Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu insan nikolo. Salam budaya. Masyarakat Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Yang saya cintai, saya banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang bahagia ini akan saya melanjutkan itu masalah yang beberapa waktu yang lalu saya ceritakan, masalah banjir Banyumas. Kenapa terjadi banjir Banyumas itu? Karena sebenarnya itu sebelum Kadipaten lama dibangun, Kadipaten Banyumas yang pertama dibangun dipindahkan ke Guger Duren itu sudah yang Bupati Yudanegara kedua ini sudah menyalahi kodrat atau menyalahi janji atau piweling daripada sesepuh, yaitu pada waktu itu yang warga utama pertama atau yang setu bener, yaitu dari Wirasaba tersebut. Makanya karena yang Yudanegara kedua adalah masih terah atau keturunan daripada yang Joko Paiman, dan Joko Paiman adalah yaitu mempunyai garwo atau istri, yaitu masih terahnya yang warga utama pertama itu. Makanya di Banyumas ada mewaler jangan mendirikan balai malam, pergian setupain dan makan pindang banyak dan memakai jaran daun. Nah, ini oleh yang Bupati Yudanegara kedua di Kadipaten Banyumas yang kedua dibangun balai malam. Ya, dan mempunyai talang kedua dan mempunyai yaitu istilahnya ringgit atau gending, itu di tengah-tengah balai malam tersebut. Nah, makanya dengan adanya itu maka terjadi berturut-turut, yaitu pada kejadian Kadipaten Banyumas yang kedua di wilayah Guger Duren tersebut yang didirikan oleh Yudanegara yang kedua itu. Yang Yudanegara kedua makanya pada waktu itu mengalami beberapa masalah. Yang pertama mau dibunuh, itu sewaktu mengadakan itu istirahat di Balai Malang itu sambil mendengarkan ringgit purwa atau wayang. Di situ sampai ketiduran, dia hampir dibunuh oleh prajuritnya, yaitu prajurit yang menghendaki meninggalnya yang Yudanegara kedua. Itu yang kedua masalah yang kedua itu meninggalnya yang Yudanegara kedua, itu yang dinamakan Setu Pendopo. Nah, peristiwa yang ketiga adalah banjir Banyumas, banjir bandang Banyumas, yaitu Petik Mangan Manggarai. Makanya dengan ipat-ipat tersebut yang dipesankan oleh yang warga utama pertama itu kejadian pada yang Yudanegara kedua tersebut. Nah, di samping itu yang Yudanegara kedua ini setelah meninggal digantikan oleh yang Yudanegara yang ketiga. Tapi akhirnya yang Yudanegara ketiga ini menjadi patih di Keraton Yogyakarta tersebut. Nah, dengan kejadian-kejadian yang berturut-turut, makanya Kadipaten Banyumas itu akhirnya menjadi beberapa kekuasaan. Masalahnya itu setelah yang Yudanegara ketiga, Yudanegara keempat, dan Yudanegara kelima akhirnya bisa berpindah tangan ke Patih Surakarta, karena pada Yudanegara kelima berakhirlah Kadipaten Banyumas itu terahnya yang Raden Joko Paiman. Itu penggantinya adalah patih daripada Keraton Surakarta Hadiningrat. Nah, ini sampai terjadi Eyang Cakranegara ke-1 sampai Eyang Cakranegara kedua. Tapi pada waktu Eyang Yudanegara kedua membangun Kadipaten yang kedua di Kadipaten Banyumas yang kedua ini, yaitu sebelumnya Eyang Yudanegara kedua mengadakan Topo Broto mendapat wangsit, maka Balai Sipanji itu akhirnya diberi tumbal, yaitu di saka gurunya itu yaitu berupa susu konde
yang mana Susu Konde itu adalah punyanya Ratu Purbakencana, yaitu pada waktu itu Dewi Sarahayu. Itu yang Yudanegara kedua mendapatkan Susu Konde itu. Makanya saka guru daripada Balesi Panji itu atau pendopo itu diberi susuk, namanya adalah dinamakan Susuk Galih Kencana. Nah, dengan adanya kejadian tersebut banjir Banyumas, makanya dengan keajaiban daripada Susu Konde yaitu yang dimasukkan di saka guru, yaitu Kadipaten Banyumas yang kedua ini atau di Balesi Panji, akhirnya Kali Sandikoro tidak terbawa banjir, tidak terbawa arus banjirnya Sungai Serayu itu pada waktu dulu. Makanya masyarakat itu mengungsi di situ. Akhirnya di waktu banjir itu masyarakat dikira pendopo Si Panji itu kentir atau terbawa banjir karena merasa terapung di atas air. Ternyata setelah surut, Balesi Panji masih utuh yang seperti semula. Itu adalah keajaiban, yaitu pada waktu Eyang Yudanegara kedua itu mau memindahkan Balesi Panji tersebut. Jadi inilah keuntungan, yaitu Eyang Yudanegara kedua itu adalah memberikan tumbal pada saka guru, yaitu Kadipaten Banyumas yang kedua. Makanya pada waktu pemindahan pendopo Si Panji ke wilayah Purwokerto, maka mengalami hambatan yang sangat serius. Maka salah satu saka guru daripada Kadipaten Banyumas pertama Si Panji ini tidak mau dilewatkan, itu menyeberang Sungai Serayu. Makanya kenapa? Karena tidak mau menyeberang Sungai Serayu, karena kalau menyeberang Sungai Serayu ini akan mengalami suatu redup, yaitu kejayaan daripada Kadipaten Banyumas akan mengalami yaitu kemunduran yang sangat berarti. Maka dengan terpaksa saka guru daripada Kadipaten Banyumas yang satu yang di ujung kulon atau barat utara akhirnya diputarkan lewat yaitu sebelah Bimalukar, yaitu di dataran Dieng. Akhirnya lewat sebelah sana, lewat Pemalang, akhirnya sampai ke wilayah Purwokerto pada waktu itu. Akhirnya saka guru yang satu itu dengan syarat yaitu diblebet atau dibungkus dengan kain merah, yaitu kain merah yaitu daripada yang dimaukan atau yang dikehendaki oleh yang penunggu, saka guru tersebut bisa terlaksana pindah ke Purwokerto pada waktu itu. Nah, inilah kekeramatan daripada Balesi Panji, karena di salah satu pas saka guru itu ada suatu keistimewaan, itu berkat perjuangan Eyang Yudanegara kedua pada waktu itu. Makanya pada waktu banjir Banyumas, posisi daripada Balesi Panji ini akan tetap utuh sesuai di tempat, yaitu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh masyarakat dahulu, dan akhirnya dikeramatkan daripada Balesi Panji tersebut yang tadi sudah saya terangkan bahwa pada hari-hari tertentu diberi yaitu sesaji atau yang dinamakan kormatan, itu antara kembang setaman, degan kelapa hijau, terus garam sama yaitu kemenyan yang dibakar. Sekian sekilas sejarah daripada Balesi Panji dan sekilas sejarah daripada banjir Banyumas dan pemindahan daripada Balesi Panji ke wilayah Purwokerto. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu insanikum.